Bu Endang, seorang wanita paruh baya, adalah potret ketangguhan dalam balutan kesedihan yang tak pernah benar-benar pergi. Di sebuah rumah kecil yang dindingnya mulai lapuk dan atapnya sering bocor saat hujan, ia menjalani hidup yang jauh dari kata mudah. Rumah itu terletak di pinggiran kota Madiun, di sebuah gang sempit yang kerap tergenang saat musim hujan tiba. Namun di balik kesederhanaan rumah itu, tersembunyi kisah hidup seorang perempuan yang terus berjuang melawan takdir. Setiap pagi sebelum ayam jantan berkokok, Bu Endang sudah bangun. Dengan tubuh yang mulai renta dan sendi-sendi yang sering nyeri, ia menyiapkan segala keperluan untuk berjualan nasi pecel. Cobek batu yang sudah retak-retak menjadi saksi bisu betapa kerasnya tangan Bu Endang saat menumbuk bumbu. Di dapur yang hanya diterangi lampu minyak, ia menyiapkan sambal pecel dengan penuh dedikasi, mencampur kacang tanah goreng, cabai, gula merah, dan daun jeruk. Namun, seringkali di sela-sela gerakan tangannya, ia berhenti sejenak, menatap hampa ke arah tungku yang apinya berkobar. Di dalam hatinya, ia bertanya-tanya, sampai kapan aku harus hidup begini? Suaminya, Pak Surya, adalah bayangan kelam dalam hidup Bu Endang. Sejak mereka menikah 20 tahun lalu, Pak Surya tidak pernah benar-benar menjadi sandaran. Awalnya, ia adalah seorang kuli bangunan yang rajin. Namun, setelah kecelakaan yang melukai kakinya, ia berhenti bekerja dan perlahan-lahan kehilangan semangat hidup. Apa yang dimulai sebagai istirahat sementara berubah menjadi kebiasaan bermalas-malasan. Kini, kesehariannya hanya dihabiskan dengan tidur-tiduran di bangku kayu depan rumah, sesekali merokok sambil menatap langit. Bu Endang merasa suaminya adalah beban yang tak pernah ia pilih. Setiap hari, saat ia berpeluh menjajakan nasi pecel di pasar, Pak Surya hanya duduk di rumah, kadang mengeluh tentang nasib buruknya, tapi tak pernah sekalipun membantu istrinya mencari nafkah. Bu Endang sering merasa iri melihat tetangganya yang suaminya bekerja keras untuk keluarga. Namun, ia menelan semua itu sendirian, menyimpannya dalam hati yang sudah penuh dengan luka dan kelelahan. Hari itu, seperti biasa, Bu Endang pulang dari pasar dengan hasil yang tak seberapa. Uang receh yang ia kumpulkan di dalam kaleng kecil hanya cukup untuk membeli beras dan sedikit lauk untuk makan malam. Saat ia melangkah masuk ke rumah, ia mendapati Pak Surya sedang terlelap dengan dengkuran keras. Tanpa sadar, air mata mengalir di pipinya. Ia ingin marah, ingin berteriak, tetapi ia tahu semua itu sia-sia. Suaminya terlalu tenggelam dalam dunianya sendiri untuk peduli pada kesulitan yang mereka hadapi. Sore itu, di tengah suara gerimis yang turun, Bu Endang duduk di depan rumah, menatap hujan yang mengguyur tanah. Hatinya terasa kosong, seperti malam-malam lainnya. Tiba-tiba, ia teringat mimpinya sewaktu muda. Mimpi untuk memiliki kehidupan yang layak, untuk membahagiakan kedua orang tuanya, dan untuk membesarkan anak-anak dalam keluarga yang penuh kasih. Namun, mimpi itu kini hanya menjadi serpihan kecil yang tersimpan di sudut hatinya, hampir terlupakan. Cobek dan ulekan menjadi pelarian Bu Endang. Saat marah, sedih, atau kecewa, ia menumpahkan semua perasaannya pada alat sederhana itu. Setiap tumbukan adalah ungkapan kemarahan yang tak bisa ia sampaikan dengan kata-kata. Ia berharap, dengan setiap sambal yang ia buat, ada harapan baru yang terlahir. Tetapi sejauh ini, harapan itu selalu menguap bersama asap dari tungku dapurnya. Suatu pagi yang basah oleh embun, Bu Endang melangkah gontai ke pasar seperti biasanya. Dengan keranjang penuh nasi, sayuran rebus, dan sambal pecel di atas kepala, ia menembus udara dingin yang menusuk kulit. Pasar tradisional itu mulai ramai. Para pedagang sibuk menjajakan dagangan mereka, dan pembeli berlalu lalang menawar harga. Namun seperti hari-hari sebelumnya, langkah Bu Endang terasa berat. Dalam hati, ia bertanya-tanya apakah hari ini ia akan membawa pulang keuntungan atau hanya sekadar cukup untuk membeli beras esok hari. Di ujung pasar, ia melihat kerumunan di depan salah satu lapak. Penuh rasa ingin tahu, ia mendekat dan mendapati seorang wanita paruh baya yang sibuk melayani pembeli. Wanita itu adalah Bu Sulis, sesama pedagang nasi pecel yang dagangannya selalu laris manis. Penampilannya sederhana, namun ada sesuatu dalam caranya berbicara dan tersenyum yang memikat pelanggan. Bu Endang berdiri di kejauhan, mengamati dengan hati yang mulai diliputi rasa iri. Mengapa Bu Sulis bisa begitu sukses, sementara ia harus pulang dengan dagangan sisa hampir setiap hari? Bu Endang mendekati lapak itu dengan ragu-ragu, lalu menyapa. Bu Sulis, laris sekali ya dagangannya. Bu Sulis menoleh dengan senyum lebar, tangannya tetap sibuk membungkus nasi pecel. Alhamdulillah Bu, namanya usaha. Kalau disyukuri pasti lancar, jawabnya ringan.
Dagangan saya nggak pernah seramai ini, keluh Bu Endang sambil menunduk. Ada rasa malu yang menyelinap, tapi ia tak bisa menahan diri untuk berbagi keluh kesah. Bu Sulis tertawa kecil, lalu mendekat, menepuk bahu Bu Endang dengan akrab. Bu Endang, kalau mau jualan laris, kadang kita perlu usaha lebih. Tapi nggak cuman usaha lahir, usaha batin juga penting. Usaha batin? Maksudnya gimana, Bu? Tanya Bu Endang bingung. Dengan suara pelan hampir seperti berbisik, Bu Sulis berkata, kalau jualan gak pakai pesugihan, yang gak bakal kaya, Buk. Kata-kata itu menghantam Bu Endang seperti petir di siang bolong. Ia terpaku, tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Pesugihan, gumamnya pelan, hampir tak terdengar. Bu Sulis tertawa lagi, kali ini terdengar seperti ejekan. Ah, Bu Endang, jangan terlalu serius. Saya cuma bercanda kok, katanya. Tapi ada sesuatu di matanya yang membuat Bu Endang ragu. Namun candaan itu meninggalkan jejak di hati Bu Endang. Sepanjang hari saat ia duduk di lapaknya yang sepi pembeli, kata-kata Bu Sulis terus terngiang-ngiang. Pesugihan? Ia tidak pernah memikirkan hal seperti itu sebelumnya. Bu Endang adalah wanita yang taat beribadah. Ia percaya bahwa rezeki adalah pemberian Tuhan, bukan sesuatu yang harus dicari dengan cara-cara yang menyimpang. Tapi, bukankah hidupnya sudah cukup menderita? Bukankah Tuhan seolah-olah sudah melupakan doanya selama ini? Saat ia mengemasi dagangannya yang masih banyak tersisa, pikirannya terus dihantui oleh pertanyaan-pertanyaan itu. Di satu sisi, ia merasa marah pada dirinya sendiri karena membiarkan candaan Bu Sulis mempengaruhinya. Di sisi lain, ia tak bisa menghilangkan rasa penasaran yang mulai tumbuh. Apa benar Bu Sulis menggunakan pesugihan? Apa itu alasan dibalik kesuksesannya? Malam itu, di rumah kecilnya, Bu Endang tak bisa tidur. Di sampingnya, Pak Surya mendengkur seperti biasa, tidak peduli pada kekhawatiran istrinya. Bu Endang menatap langit-langit yang penuh dengan retakan, mendengarkan suara tikus yang berlari di atas atap. Kata-kata Bu Sulis terus terngiang di telinganya. Pagi itu sinar matahari terasa lebih menyengat di pasar. Suasana ramai dan bising. Namun kepala Bu Endang terasa penuh dengan pikiran yang berputar-putar. Setelah beberapa hari menghindari Bu Sulis, ia akhirnya memberanikan diri mendekati wanita itu lagi. Meski dengan hati yang diliputi keraguan. Di lapaknya yang tetap ramai pembeli, Bu Sulis menyambut Bu Endang dengan senyum lebar, seperti biasa. Loh, Bu Endang, akhirnya mau juga mampir. Ada apa? Dagangan masih seret? Tanyanya dengan nada santai, seperti seorang teman lama yang sedang berbasa-basi. Bu Endang menggigit bibirnya, menahan perasaan malu dan bingung. Iya, Bu, masih sama. Saya cuma ingin tahu lebih banyak soal yang waktu itu. Katanya ragu-ragu, suaranya nyaris tenggelam oleh suara hiruk-pikuk pasar. Bu Sulis tertawa kecil, lalu melirik ke kanan dan kiri untuk memastikan tidak ada yang mendengar. Soal itu? Wah, saya pikir cuma bercanda loh, katanya sambil mengaduk-aduk nasi pecel untuk pembeli. Tapi matanya tajam dan penuh rahasia, menatap langsung ke arah Bu Endang. Kalau memang beneran pengen hidup enak, ya harus berani ambil langkah besar. Lanjutnya dengan suara lebih pelan, hampir berbisik. Bu Endang menelan ludah, bingung harus merespons bagaimana. Langkah besar gimana maksudnya, Bu? Bu Sulis mendekat, aroma sambal pecel dan minyak goreng bercampur dengan suara lirihnya. Tumbalin aja suamimu, katanya dengan santai, seolah-olah memberikan saran sederhana tentang cara memasak. Dia kan cuma beban buat kamu, Bu. Hidupmu bakal lebih ringan, percaya deh. Kalau kamu mau, saya bisa kenalin ke orang yang bisa bantu. Bu Endang tertegun, wajahnya memucat dan tangannya gemetar memegang keranjang yang mulai terasa berat. Saran itu begitu kejam, begitu tak masuk akal. Namun entah bagaimana, kata-kata itu masuk ke pikirannya seperti bisikan iblis yang perlahan menggoda. Maksudnya, suami saya, tanyanya dengan suara bergetar. Bu Sulis mengangguk, senyumnya tetap lebar. Iya, siapa lagi? Bu, kamu pikir-pikir deh. Hidupmu sekarang nggak ada bedanya dengan neraka. Kamu banting tulang tiap hari tapi dia cuman tidur-tiduran, nggak ada gunanya. Kalau dia nggak ada, hidupmu bakal lebih enak. Daganganmu laris, rezeki lancar, dan kamu bisa mulai hidup baru, percaya sama saya, Bu. Bu Endang tidak bisa menjawab. Ia hanya berdiri di sana, terpaku. Sementara suara Bu Sulis terus berputar di kepalanya. Dengan tangan gemetar, ia berpamitan dan berjalan menjauh dari lapak itu. Sepanjang perjalanan pulang, kata-kata Bu Sulis terus menghantui pikirannya. Tumbalin suamimu. Dia kan cuma beban. Bu Endang mencoba menepis pikiran itu, tapi bayangan kehidupan yang lebih baik mulai muncul di benaknya. Ia membayangkan dirinya memiliki warung nasi pecel yang besar, penuh dengan pembeli. Ia membayangkan rumah yang layak,
tanpa atap bocor dan tikus yang berkeliaran. Ia membayangkan kebebasan, hidup tanpa Pak Surya yang hanya menjadi penghalang. Namun di sisi lain, ada suara kecil di dalam hatinya yang mencoba melawan. Bukankah dia suamimu? Bagaimanapun, dia adalah pasanganmu. Apa kamu tega? Malam itu Bu Endang duduk di ruang tamu kecilnya, menatap suaminya yang sedang tidur di bangku kayu. Pak Surya tampak damai, wajahnya tidak menunjukkan rasa bersalah atas beban yang ia letakkan di pundak Bu Endang selama bertahun-tahun. Bu Endang merasa marah, tapi ia juga merasa sedih. Ia mencoba membayangkan hidup tanpa suaminya, tanpa dengkuran keras yang sering mengganggunya tidur, tanpa keluhan Pak Surya tentang makanan yang terlalu asin atau kopi yang terlalu pahit, tanpa suami yang hanya menjadi beban. Tapi setiap kali ia membayangkan itu, ia merasa ada sesuatu yang kosong. Hatinya seperti diadu. Malam itu terasa begitu panjang, seolah waktu berjalan lambat. Ia ingin tidur, ingin melupakan semuanya, tapi pikirannya terus berputar-putar. Kata-kata Buk Sulis seolah menjadi mantra yang terus menggema. Hidupmu bakal lebih ringan, percaya deh. Perjalanan menuju tepi Alas Purwo adalah perjalanan yang tak pernah dibayangkan oleh Bu Endang sebelumnya. Dengan langkah berat, ia mengikuti Bu Sulis yang tampak begitu tenang, seolah-olah ini hanyalah rutinitas biasa. Jalan setapak yang mereka lalui semakin sempit, dikelilingi oleh pepohonan tinggi yang menjulang dan kabut tipis yang membuat suasana semakin mencekam. Di kejauhan, suara burung hantu dan gemerisik dedaunan menciptakan irama yang membuat jantung Bu Endang berdetak lebih cepat. "Bu, beneran ini jalan yang kamu mau ambil?" tanya Bu Sulis tanpa menoleh. Suaranya datar tapi menusuk. Bu Endang hanya mengangguk, meski keraguan mulai menyeruak di hatinya. Ia mencoba mengingat alasan mengapa ia berada di sini. Kemiskinan yang melilit, rasa lelah yang menumpuk, dan suaminya yang hanya menjadi beban. Semua itu seolah-olah memberinya pembenaran untuk melanjutkan langkahnya. Setelah berjalan hampir 1 jam, mereka tiba di sebuah gubuk tua di tengah hutan. Gubuk itu tampak reyot, dengan atap dari daun rumbia yang sudah berlubang di sana-sini. Aroma dupa bercampur tanah basah menyergap hidung Bu Endang, membuat kepalanya sedikit pusing. Di depan gubuk itu, seorang pria tua duduk bersila. Tubuhnya kurus, kulitnya keriput, dan matanya memancarkan cahaya tajam yang terasa menusuk. Ia mengenakan kain hitam polos, dengan kalung terbuat dari taring hewan menggantung di lehernya. "Inikah orangnya?" tanya pria itu pada Bu Sulis. Suaranya berat dan serak seperti suara dari dunia lain. "Iya, Mbah. Ini Bu Endang, teman saya yang mau minta bantuan," jawab Bu Sulis sambil mendorong Bu Endang maju. Bu Endang menelan ludah. Ia ingin bicara, tapi lidahnya terasa keluh. Pria tua itu menatapnya dari ujung kepala hingga ujung kaki, lalu berkata, "Duduk." Bu Endang menurut. Lututnya terasa lemas saat ia berjongkok di atas tikar lusuh. Dukun itu mulai menyalakan dupa dan membaca mantra dengan suara yang pelan tapi menggetarkan. Asap dari dupa itu mengepul, menciptakan pola-pola aneh di udara. Bu Endang menunduk, mencoba menenangkan dirinya, tapi suara mantra itu justru semakin membuat pikirannya kacau. Setelah beberapa saat, dukun itu berhenti dan menatap Bu Endang dengan mata tajam. "Kamu datang ke sini karena ingin hidupmu berubah," katanya. Lebih seperti pernyataan daripada pertanyaan. Bu Endang mengangguk pelan. "Iya, Mbah, saya capek hidup begini terus. Saya mau dagangan saya laris, saya mau punya rumah yang layak, saya mau hidup saya lebih baik," jawabnya dengan suara bergetar. Dukun itu tersenyum tipis, tapi senyum itu lebih menyerupai seringai. "Semua itu bisa, tapi ada harga yang harus kamu bayar." Bu Endang menggigit bibirnya. Ia tahu ini tidak akan mudah, tapi ia tidak menyangka pertaruhan yang akan ia hadapi. "Harga apa, Mbah?" tanyanya meski hatinya sudah dipenuhi rasa takut. "Kalau kamu mau kaya, kamu harus menyerahkan jiwa orang terdekat," kata dukun itu tanpa basa-basi. "Darahnya akan memperkuat perjanjianku dengan penunggu hutan ini. Setelah itu, rezekimu akan mengalir seperti air, dan hidupmu akan berubah selamanya." Kata-kata itu membuat tubuh Bu Endang gemetar. Ia sudah menduga ada sesuatu yang mengerikan, tapi mendengar syarat itu langsung dari mulut dukun membuatnya merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk. "Orang terdekat?" gumam Bu Endang meski ia tahu jawabannya. Dukun itu mengangguk. "Siapa lagi kalau bukan suamimu? Dia yang paling dekat denganmu dan dia juga yang paling membebanimu. Penumbalan ini akan membebaskanmu dari semua kesengsaraan."
Bu Endang merasa udara di sekitarnya semakin menipis. Ia ingin bangun dan pergi, tapi tubuhnya terasa terkunci di tempat. Ia menoleh pada Bu Sulis, berharap wanita itu akan memberinya alasan untuk mundur. Namun Bu Sulis hanya tersenyum kecil, senyum yang penuh keyakinan. Bu, ini kesempatan kamu. Suamimu toh nggak membantu apa-apa kan? Dia cuma bikin hidupmu tambah susah. Sekarang waktunya kamu ambil kendali, kata Bu Sulis. Dalam hati Bu Endang berperang dengan dirinya sendiri. Ia tahu ini salah. Ia tahu ini dosa besar yang mungkin tidak akan pernah bisa ia tebus. Tapi di sisi lain, bayangan kehidupan yang mewah dan bebas dari penderitaan terus menghantui pikirannya. Ia membayangkan dirinya memakai kain sutra, berdiri di depan warung besar dengan pembeli yang berdesak-desakan. Ia membayangkan rumah tanpa kebocoran, tanpa tikus, tanpa rasa lapar. Akhirnya dengan suara yang nyaris tak terdengar, ia berkata, "Apa yang harus saya lakukan, Mbah?" Dukun itu tersenyum puas. Ia mengambil sebilah pisau kecil dari kain di sampingnya, lalu menyerahkannya pada Bu Endang. "Bawa ini pulang, habisi dia, lakukanlah di rumahmu. Panggil namaku dalam hati dan aku akan datang untuk menjemput jiwa suamimu." Bu Endang menerima pisau itu dengan tangan gemetar. Perjalanan pulang dari hutan terasa seperti mimpi buruk. Langkahnya berat, dan suara-suara di kepalanya terus menggema, mempertanyakan keputusannya. Sesampainya di rumah, Bu Endang menemukan Pak Surya sedang tidur di bangku kayu seperti biasa. Wajahnya yang lelah dan kumal terlihat begitu tenang, tidak menyadari rencana kelam yang sudah terlintas di pikiran istrinya. Bu Endang berdiri di sana, memandangi suaminya dalam diam. Air mata mulai mengalir di pipinya, tapi ia tidak mencoba menghapusnya. Malam itu Bu Endang melaksanakan rencana yang telah digariskan. Dengan tangan yang gemetar dan hati yang penuh pergolakan, ia menggunakan pisau itu untuk mengakhiri hidup Pak Surya. Tidak ada teriakan, tidak ada perlawanan, hanya sunyi yang menggantung di udara. Dengan sisa tenaga, Bu Endang menggali lubang di dalam kamar tidurnya, tepat di bawah tempat tidurnya. Di sanalah ia mengubur jenazah Pak Surya, dengan tangan penuh tanah dan air mata yang tak kunjung berhenti mengalir. Ketika semua selesai, Bu Endang duduk di lantai memandangi tangan yang berlumuran darah dan tanah. Ia merasa hampa, tetapi di dalam kehampaannya ada secercah harapan bahwa penderitaannya akhirnya akan berakhir. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa keputusan ini telah mengubah segalanya. Bukan hanya hidupnya, tetapi juga jiwanya. Bu Endang telah menyerahkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang ia sadari, dan konsekuensinya baru saja dimulai. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela warung Bu Endang, yang baru saja direnovasi. Warung yang dulu hanya berupa lapak sederhana kini telah berubah menjadi bangunan permanen dengan meja-meja kayu yang dipoles mengkilap. Hiasan lampu gantung bergaya vintage menggantung di langit-langit, menambah kesan elegan. Di depan pintu, antrean pembeli meluber hingga ke jalanan pasar. "Nasi pecel, 1 porsi lagi," teriak seorang pembeli dari ujung meja, Bu Endang, yang kini tampil jauh lebih rapi dan bersih, melayani dengan senyum lebar. Ia mengenakan kain batik mahal dan kebaya yang dipasangi bros emas di dadanya. Tidak ada lagi wajah lelah atau mata sembab seperti dulu. Bu Endang kini adalah wanita yang penuh percaya diri, seorang pedagang sukses yang menjadi buah bibir di pasar. "Alhamdulillah rezeki ini terus mengalir," gumamnya pelan sambil menghitung tumpukan uang di kotak kayu kecil di dekat meja kasir. Namun dalam hatinya ia tahu bahwa ini bukanlah semata-mata hasil kerja keras. Ada sesuatu di balik kesuksesan ini, sesuatu yang gelap, sesuatu yang tidak bisa ia bicarakan kepada siapapun. Keberhasilan Bu Endang mulai mengubahnya. Uang yang mengalir deras memberinya kebebasan untuk melakukan apa saja yang dulu hanya menjadi mimpi. Ia membeli perhiasan emas, kain sutra, dan bahkan perabotan mewah untuk rumahnya, yang kini terlihat lebih megah dibandingkan rumah-rumah di sekitarnya. Tetangga-tetangganya mulai membicarakannya. Bu Endang itu sekarang kaya raya, padahal dulu dagangannya nggak pernah laku, kata seorang ibu-ibu di pasar. "Iya, katanya sih, ada yang aneh. Tapi siapa peduli? Yang penting dia nggak lupa bantu orang," sahut yang lain sambil memandangi gelang emas besar yang melingkar di tangan Bu Endang. Namun kesuksesan itu juga membawa perubahan yang lebih dalam pada dirinya. Bu Endang, yang dulu dikenal sebagai wanita yang rendah hati, kini menjadi sosok yang lebih angkuh. Ia mulai menjaga jarak dari para pedagang kecil lainnya, termasuk Bu Sulis yang dulu menjadi pintu awalnya menuju jalan ini. "Bu, kapan-kapan mampir ke rumah saya ya," ajak Bu Sulis suatu hari. Bu Endang hanya tersenyum tipis. "Maaf Sulis, saya sibuk sekali sekarang.
Lain kali saja, katanya dengan nada dingin sebelum pergi meninggalkan sahabat lamanya itu. Bu Sulis hanya bergumam dalam hati. Endang, kau terlalu serakah, suatu hari nanti kau akan mati karena pesugihan ini. Tidak hanya sikapnya yang berubah, gaya hidup Bu Endang pun semakin mewah. Ia sering terlihat di pasar membawa tas kulit bermerek dan mengenakan selendang sutra mahal. Beberapa kali, ia bahkan terlihat bersama laki-laki muda yang tampak gagah dan tampan, jauh lebih muda dari usianya. Salah satu dari mereka adalah Jaka, seorang pemuda yang bekerja sebagai tukang parkir di pasar. Wajahnya tampan dan tubuhnya tegap, ciri khas pemuda desa yang penuh semangat. Bu Endang yang terpesona oleh senyum Jaka, mulai mendekatinya dengan berbagai cara. "Jaka, sini ambil ini," kata Bu Endang sambil menyelipkan selembar uang 100 ribuan ke tangan pemuda itu. Jaka yang awalnya ragu akhirnya menerima pemberian itu. "Terima kasih, Bu. Tapi untuk apa ini?" Anggap saja bonus karena sudah menjaga warung saya," jawab Bu Endang dengan senyum menggoda. Hari demi hari, hubungan antara Bu Endang dan Jaka semakin dekat. Bu Endang mulai memanjakan Jaka dengan pakaian baru, jam tangan mahal, bahkan sepeda motor. Jaka juga selalu memuaskan hasrat seksual Bu Endang, yang kembali seperti muda. "Aku sudah terlalu lama menderita. Sekarang giliran aku menikmati hidup," katanya pada dirinya sendiri. Namun di tengah semua kemewahan dan kebahagiaan palsu itu, ada sesuatu yang mulai mengganggu Bu Endang. Ia sering terbangun di tengah malam dengan keringat dingin mengalir di wajahnya. Dalam mimpinya, ia melihat bayangan Pak Surya berdiri di pojok kamar, menatapnya dengan tatapan penuh dendam. "Endang, kau tega sekali." Suara itu terdengar sayup-sayup, membuat Bu Endang terbangun dengan napas tersengal. Ia mencoba mengabaikan mimpi-mimpi itu, meyakinkan dirinya bahwa semua hanya permainan pikiran. Namun semakin hari, mimpi itu semakin sering datang, membuatnya merasa gelisah meski siang hari ia masih berfoya-foya. Mungkin aku hanya terlalu capek," gumamnya sambil memandang wajah Jaka yang tertidur di sampingnya. Bu Endang kini merasa berada di puncak dunia. Warungnya tidak pernah sepi pembeli, uangnya melimpah, dan hidupnya dipenuhi kenikmatan yang dulu hanya ada dalam mimpi. Namun, dalam diam, ia mulai bermain dengan api yang lebih besar. Tidak puas hanya menjadi kaya, ia menginginkan lebih. Ia ingin menjadi satu-satunya pedagang nasi pecel yang berjaya di pasar, sekaligus menghancurkan siapa saja yang berani menghalangi jalannya, termasuk Bu Sulis, yang kini ia anggap sebagai ancaman. Untuk mencapai ambisinya, Bu Endang kembali menemui dukun lain yaitu Ki Wira, sang dukun pesugihan di tepi alas Purwo. Kali ini, ia tidak datang dengan ragu-ragu seperti sebelumnya. Langkahnya mantap dan matanya menyala penuh keinginan. "Aku ingin lebih dari ini, Ki," katanya tegas saat duduk di hadapan Ki Wira. "Aku tidak hanya ingin kaya. Aku ingin menguasai pasar. Aku ingin Bu Sulis dan pedagang lain bangkrut. Mereka harus tahu siapa yang paling berkuasa." Ki Wira memandang Bu Endang dengan tatapan tajam, seolah mencoba membaca isi hatinya. "Ambisimu besar, Endang. Tapi kau harus tahu, semakin besar yang kau inginkan, semakin besar pula harga yang harus kau bayar." "Aku tidak peduli, Ki. Katakan saja apa yang harus kulakukan," jawab Bu Endang tanpa ragu. Ki Wira tersenyum tipis. Ia lalu mengambil sebuah kendi kecil dari rak kayu di belakangnya. "Perjanjian ini akan memperkuat kekayaanmu dan menghancurkan siapa saja yang menjadi penghalang. Tapi ada syarat baru. Setiap pria muda yang kau bawa ke dalam hidupmu, jiwanya akan menjadi santapan penunggu alas Purwo. Mereka akan menjadi tumbal berikutnya." Setelah perjanjian itu, hidup Bu Endang benar-benar berubah. Usahanya semakin sukses, dan dagangan Bu Sulis perlahan mulai sepi pembeli. Para pelanggan yang dulu setia pada Bu Sulis kini beralih ke warung Bu Endang, mengagumi rasa nasi pecelnya yang semakin lezat dan sambalnya yang konon memiliki rasa ajaib. Namun, perubahan lain yang lebih mengerikan mulai terjadi. Berondong pertama yang menjadi korban adalah Jaka, pemuda tampan yang selama ini menjadi pendamping Bu Endang. Seminggu setelah hubungan mereka semakin dekat, Jaka ditemukan tewas di pinggir sungai dengan tubuh membiru dan wajah yang menunjukkan ekspresi ketakutan. Tidak ada tanda-tanda kekerasan, dan kematian Jaka dianggap sebagai kejadian misterius. "Kasihan si Jaka, padahal dia anak yang baik," kata salah seorang tetangga kepada Bu Endang. Kematian Jaka hanya awal dari rangkaian kutukan yang terus terjadi. Berondong lain yang datang dalam hidup Bu Endang pun mengalami nasib serupa.
Mereka ditemukan tewas secara misterius, masing-masing hanya seminggu setelah menjalin hubungan dengannya. Beberapa ditemukan tergantung di pohon, yang lain tergeletak di jalanan dengan wajah yang sama-sama menunjukkan ketakutan mendalam. Sementara itu, ambisi Bu Endang untuk menghancurkan Bu Sulis berjalan dengan sempurna. Bu Sulis, yang dulu dikenal sebagai pedagang nasi pecel terlaris, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Warungnya semakin sepi dan bahkan pelanggan setianya mulai menghilang. "Bu, kenapa dagangan saya jadi nggak laku?" tanya Bu Sulis kepada salah seorang pelanggan yang dulu sering datang. "Saya nggak tahu, Bu, tapi nasi pecel Bu Endang itu rasanya beda. Seperti ada sesuatu yang bikin orang ketagihan," jawab pelanggan itu dengan nada menyesal. Bu Sulis mulai merasakan keanehan. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres, tapi ia tidak tahu bagaimana cara melawan. Dalam hatinya, ia menyesal telah memperkenalkan Bu Endang kepada dunia pesugihan. Sigit adalah seorang pemuda sederhana yang baru saja datang ke Madiun untuk mencari pekerjaan. Dengan pakaian yang tidak mencolok, ia tampak seperti banyak pemuda lainnya yang berharap menemukan hidup yang lebih baik. Ketika ia mendatangi warung nasi pecel Bu Endang, ia tidak menyangka bahwa tempat itu akan mengubah nasibnya selamanya. Bu Endang, yang telah lama terbiasa hidup dalam kemewahan yang ia dapatkan dengan cara yang gelap, segera merasa tertarik dengan Sigit. Pemuda itu tampak segar, penuh semangat, dan tampaknya menjadi sumber kegairahan baru dalam hidupnya, yang semakin lama semakin terjerat dalam kesepian dan kegelapan. Walaupun Bu Endang tahu bahwa ia memiliki kekayaan yang cukup, ia merasa ada yang hilang dalam hidupnya, keinginan untuk memiliki seseorang yang bisa ia kendalikan. Pada awalnya Sigit hanya melihat Bu Endang sebagai seorang atasan yang baik. Namun tak lama kemudian, Bu Endang mulai memperlakukan Sigit lebih istimewa. Ketika ia merasa mulai terbiasa dengan suasana kerja, ia mulai merasakan perhatian yang lebih besar dari Bu Endang. Perhatian yang jauh melebihi sekadar hubungan profesional. Hubungan mereka semakin dekat seiring berjalannya waktu dengan Bu Endang. Sigit selalu mampu memuaskan hasrat seksual Bu Endang. Bahkan tak jarang Bu Endang kewalahan menghadapi Sigit. Sigit yang pada awalnya bingung dan canggung, mulai menjadi liar, dan perlahan-lahan ia pun terperangkap dalam pesona Bu Endang. Tidak tahu bahwa dirinya telah jatuh ke dalam perangkap yang lebih besar, sebuah dunia yang sudah terjerat dalam kutukan gelap. Namun hubungan mereka tidak luput dari perhatian warga sekitar. Beberapa orang mulai memperhatikan keanehan yang terjadi di rumah Bu Endang. Sigit yang sering terlihat datang terlalu malam, dan saat ia pergi, wajahnya tampak lelah, seolah ada yang tidak beres. Sepertinya ada yang aneh dengan hubungan mereka, bisik beberapa tetangga di pasar. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah itu. Curiga dengan perubahan ini, beberapa warga memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Pada suatu malam yang gelap, seorang warga yang merasa penasaran memutuskan untuk mengintip dari jendela rumah Bu Endang. Dengan hati-hati, ia menatap melalui celah kecil, dan apa yang dilihatnya membuat darahnya berdesir. Ia melihat Bu Endang dan Sigit di dalam rumah, terperangkap dalam keintiman yang tampaknya tidak sehat. Tanpa berpikir panjang, warga itu berlari menuju rumah-rumah lainnya untuk memberitahu yang lain. "Cepat, kita harus memeriksa rumah Bu Endang," serunya. Beberapa warga yang sudah lama curiga segera bergegas ke rumah Bu Endang, membawa obor dan alat untuk mendobrak pintu. Mereka datang dengan niat untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah itu. Sementara itu, di dalam Bu Endang dan Sigit masih tenggelam dalam dunia mereka sendiri. Mereka tidak mendengar suara langkah kaki yang mendekat, tidak menyadari bahwa mereka sedang diperhatikan. Tubuh Bu Endang dan Sigit bersatu dalam cara yang sangat intens, dan dunia luar terasa begitu jauh. Tiba-tiba terdengar suara pintu yang terbuka paksa. Warga mulai mendobrak pintu rumah Bu Endang dengan penuh kemarahan. Mereka masuk dengan langkah cepat, siap menghadapi apa yang mereka anggap sebagai perbuatan tercela. Namun, ketika mereka melihat ke dalam kamar, mereka terhenti. Sigit menangis dengan wajah pucat di atas tubuh Bu Endang. Bu Endang sudah tidak bergerak, tubuhnya kaku dan membiru, serta matanya melotot dengan mulut menganga. Keduanya terjebak dalam posisi gancet seolah ada kekuatan yang lebih besar dari sekadar nafsu yang mengikat mereka. Tubuh mereka tidak bisa terlepas, seperti terikat oleh kekuatan tak terlihat, membeku dalam waktu yang tak terhitung. Warga yang melihat pemandangan itu hanya bisa terdiam. Tak ada yang bisa menjelaskan apa yang terjadi. Mereka hanya bisa saling berbisik dengan ketakutan, melihat tubuh Bu Endang dan Sigit yang kini membiru, terikat dalam posisi yang tak wajar, tak bisa bergerak.
seolah keduanya terjebak dalam kutukan yang tidak bisa dihindari. Apa ini? Salah seorang warga berbisik dengan suara gemetar. Ini pasti kutukan. Kutukan dari kesepakatan gelapnya. Keesokan paginya, warga masih berdiri di sekitar rumah Bu Endang, menyaksikan dengan penuh rasa penasaran dan ketakutan. Tubuh Bu Endang dan Sigit yang membiru masih terbaring di tempat yang sama, tanpa ada yang berani menyentuhnya. Suasana pagi yang biasanya tenang di lingkungan itu kini berubah menjadi mencekam. Bisik-bisik penuh kekhawatiran terdengar di antara kerumunan warga. Seorang dokter dipanggil untuk memeriksa keadaan mereka. Ketika dokter datang, ia melangkah masuk dengan hati-hati, mencoba mengendalikan rasa gugup yang tampak dari gerak-geriknya. Setelah memeriksa tubuh Bu Endang dan Sigit dengan seksama, ia akhirnya mengumumkan hasilnya kepada warga. Bu Endang dan Sigit telah meninggal dunia, kata dokter itu dengan suara berat. Keduanya kemungkinan besar meninggal akibat serangan jantung mendadak. Pernyataan dokter itu tidak sepenuhnya menjawab rasa penasaran warga. Mereka tidak puas dengan penjelasan medis yang sederhana. Bagaimana mungkin dua orang meninggal dalam kondisi yang begitu ganjil? Warga mulai berspekulasi bahwa kematian mereka adalah akibat kutukan dari perjanjian gelap Bu Endang. Sementara itu, di pasar, warung Bu Sulis semakin ramai. Pelanggan yang dulu berpindah ke warung Bu Endang kini kembali ke tempat Bu Sulis. Ia merasa bahwa ini adalah pembalasan yang adil. Demikianlah cerita horor pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Serta nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk video-video selanjutnya.